Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Ari. Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Oke, selamat sore Pak Adit. Terima kasih untuk Bawaslu Provinsi Banten. Selamat datang di podcast Bawaslu, Pak Ari. Semoga puasa hari ini kita dapat diberikan keberkahan ya. Amin, amin ya Dan Rabbal semoga alamin. sehat selalu Pak Ari ini ya. Amin. Selamat dan terima kasih, selamat datang. Baik Pak Ari, saya ada beberapa pertanyaan nih buat Pak Ari nih terkait dengan kepastian hukum Pak ya. Tapi sebelumnya saya ingin kenal lebih dekat dengan Pak Ari itu seperti apa Pak? Ya kan, namanya siapa gitu kan, dari orang tua, apakah Ari Untung atau siapa gitu ya. Gitu kan. Kemudian di mana alamatnya, tugas di bagian apa itu di Bawaslu Kabupaten Serang Pak ya. Silakan Pak Ari. Oke, terima kasih Kang Adin. Terima kasih juga kepada Bawaslu Provinsi Banten yang memang menyediakan waktu untuk Bawaslu Kabupaten Kota berkunjung, terutama datang ke podcastnya Bawaslu Provinsi Banten. Pertama mungkin perkenalkan, nama saya Ari Setiawan. Saya di Bawaslu Kabupaten Serang itu diberikan tugas di divisi hukum, data dan informasi. Ya. Saya sendiri berasal dari salah satu kecamatan di Kabupaten Serang, wilayah mana ya, mungkin Kidul bahasa Kidul, ya. kita itu ya, di Kecamatan Petir. Kalau tadi nama Ari Setiawan dari mana, dari bapak saya tentunya, tapi ceritanya akan jadi sangat panjang Lebar ya. ya. Panjang, tapi ya saya sangat bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa ngobrol, mungkin nanti bisa lebih santai saja, walaupun tadi bicaranya tentang kepastian hukum. Ya. Gitu. Baik Pak Ari, ini tema Bapak ini dikasih tema dengan kepastian hukum. Nah, Bapak ini terkait dengan kepastian hukum itu dari segi perspektif kepemiluan seperti apa Pak? Oke, nariknya sebetulnya akan lebih enak tuh kalau kepastian hukum. Kepastian hukum itu kan menjadi salah satu asas penting di dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan. Tidak hanya asas di penyelenggaraan pemilu sebetulnya, tetapi asas hukum itu juga salah satunya adalah kepastian hukum, selain keadilan dan juga kemanfaatan. Nah, kalau bicara asas kepastian hukum di dalam asas hukum itu sendiri, itu kan bagaimana kita bisa menjamin satu rasa keadilan itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun regulasi. Nah, itu yang disebut dengan asas kepastian hukum, di mana segala sesuatunya itu diatur oleh aturan regulasi. Pun demikian dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan. Nah, maka di dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu kan kita kenal, selain itu adalah mandat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, juga kemudian diturunkan regulasinya menjadi Undang-Undang 7, kemudian Undang-Undang 10 2016 dan perubahannya, sampai dengan kemudian secara teknis diatur di masing-masing aturan di bawahnya, mulai dari kalau di Bawaslu itu ada Perbawaslu dan juga turunannya gitu. Nah, itu semua tindak tanduk yang dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu itu kan core-nya 3 ya, mulai dari pengawasan, pencegahan, pengawasan dan juga penindakan gitu ya. 3 core ini kemudian dilaksanakan oleh Bawaslu, baik Bawaslu RI, provinsi, kabupaten, kota, itu berdasarkan aturan regulasi. Tidak bisa kita berimprovisasi di luar dari regulasi itu sendiri. Jadi itu sehingga masyarakat ketika memanfaatkan Bawaslu dalam artian mencari keadilan, karena Bawaslu itu kan salah satu lembaga yang memang menjadi medium masyarakat mencari keadilan gitu ya. Salah satunya mungkin karena tadi bicara masyarakat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu ataupun pemilihan, maka kan harus jelas clear di situ nanti harus ada keputusan
ketika ada masyarakat yang melaporkan atau ketika Bawaslu menemukan sebuah dugaan pelanggaran gitu ya, maka clear dugaan pelanggarannya seperti apa, mekanisme prosesnya itu diatur jelas seperti apa, bahkan nanti putusannya juga harus jelas gitu ya, putusan ataupun keputusan di Bawaslu-nya apakah kemudian melanggar atau tidak melanggar, ketika melanggar rekomendasinya seperti apa. Nah, itu yang kemudian dimaknai sebagai asas kepastian hukum begitu. Ya. Baik Pak Ari, ini sangat menarik sekali Pak ya, terkait dengan kepastian hukum ini dari perspektif pemilu. Nah, dari berdasarkan Pak Ari ini terkait kepastian hukum itu menurut berdasarkan keagamaan seperti apa Pak? Menurut Pak Ari itu? Ya. Kalau dilihat dari aspek religius gitu ya, atau keagamaan begitu, ada satu ayat mungkin yang bisa kita kutip dari surat Al-Maidah ayat 15, surat Al-Isra ayat 15, di mana yang pada intinya saya bisa kutip di sini. Jadi siapa yang kemudian berbuat sesuatu sesuai dengan ketentuan Allah, kemudian dia juga sebetulnya sedang berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Jadi kita di dalam Al-Quran itu kan banyak aturan ya gitu ya, banyak ketentuan yang mengatur bagaimana kita cara hidup beragama Islam begitu ya. Nah, kalau kita sebetulnya mentaati aturan itu, ketentuan ataupun regulasi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sejujurnya sedang menyelamatkan diri kita sendiri gitu. Nah, maka di ketentuan di dalam ajaran agama Islam itu jelas juga kalau bicara asas kepastian hukum itu harus sesuai dengan ketentuan. Seluruh aktivitas ataupun kehidupan kita itu kan diatur dari Al-Quran, kemudian Al-Quran turun ada sunnah atau hadis Nabi. Kemudian hadis Nabi itu kalau kita tidak temukan kan ada sumber-sumber lain. Nah, dari sumber-sumber itulah yang kemudian yang menjadi pegangan. Nah, itu yang membuat segala tindak tanduk manusia ataupun umat Islam dalam beragama, dalam bermasyarakat itu pasti ketentuannya selalu ada. Jadi itulah yang disebut dengan kepastian kalau bicara kita mungkin dari sisi religiusnya. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa kehidupan kita akan melenceng tidak sesuai dengan keputusan begitu ya. Contoh dalam hal kalau di dalam Islam itu yang menjadi acuan juga diambil gitu ya, regulasinya menjadi ketentuan di hukum positif kita itu kan salah satunya adalah bab waris. Nah, urusan waris ini kan ketentuannya sudah jelas. Berapa persen kemudian kita ketika mendapatkan warisan ditinggalkan oleh ahli waris begitu, ditinggalkannya itu berapa persen itu kan sudah pasti jelas gitu, ada ketentuan, dan itu yang kemudian yang sehingga ketika aturan itu dilaksanakan, kita tidak menemukan yang namanya tadi silang sengketa antara ahli waris yang biasa terjadi begitu, karena ketentuannya sudah ada kalau memang dijalankan. Begitu, Pak Adin. Ini sangat menarik, Pak ya. Kepastian hukum dari sisi kepemiluan dan dari perspektif religius. Nah, ada nggak korelasi keduanya nih, Pak? Kepastian hukum menurut kepemiluan dan religius, ada nggak? Ya, korelasi keduanya itu? Ya tentu ada gitu ya. Kalau yang saya sampaikan tadi, kalau seandainya kita menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu berdasarkan regulasi ataupun aturan ketentuan yang ada, maka
sejujurnya itu juga sedang menyelamatkan kelembagaan kita sendiri. Gitu ya. Sama dengan tadi ayat 15 di surat Al-Isra. Ketika kita menjalankan ketentuan Allah sesuai dengan perintah Allah, baik dalam Al-Quran, kemudian sunnah, dan juga sumber hukum lain di dalam Islam, maka ya kita sama-sama sedang menyelamatkan diri. Begitupun pemilu, karena salah satu tugas menjamin kualitas demokrasi itu kan adanya lembaga Bawaslu, agar proses penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan ini tidak tercederai maknanya. Demokrasi itu tidak tercederai dengan adanya pelanggaran yang terjadi gitu. Nah, maka Bawaslu kalau mau berjalan atau mau menjaga demokrasi itu sesuai dengan ketentuan, menjaga kualitasnya, maka harus sesuai dengan ketentuan yang ada begitu. Baik, Pak. Ini Pak, pengalaman dari Bapak sendiri tuh, kepastian hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Serang, itu bagaimana Pak pengalaman nilai tersebut dalam bisa dilaksanakan lah mungkin seperti apa? Ya. Di kabupaten kota yang lain ataupun provinsi Bawaslu RI, menurut saya mungkin pengalamannya pasti akan sama terkait dengan bagaimana menjamin kepastian hukum pada setiap orang yang kemudian bersinggungan dengan Bawaslu, baik nanti statusnya sebagai pelapor, terlapor gitu ya. Kalau di Bawaslu itu, atau itulah pelapor dan terlapor. Nah, jika memang ada dugaan pelanggaran pemilu ataupun pemilihan yang ditemukan atau berdasarkan hasil laporan, maka Bawaslu akan melakukan proses itu sesuai dengan standar baku yang ada di Bawaslu, gitu ya. Proses penanganan pelanggaran, contoh itu akan seperti apa? Baik, Pak Ari. Cukup jelas apa yang dikatakan oleh Pak Ari ya terkait dengan kepastian hukum. Ini sesi yang sangat ditunggu-tunggu nih, terakhir kali nih. Nah, Bapak ini kan punya pendapat lah atau pesan terkait dengan kepastian hukum Pak ya, itu sudah Pak, atau closing lah kutipan terakhir kali Bapak ini. Gimana itu? Begini, salah satu tadi yang saya sampaikan bahwa kepastian hukum itu tidak hanya menjadi asas penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan, tetapi memang menjadi asas hukum itu sendiri, salah satu asas hukum, maka memang Bawaslu tidak bisa lepas bekerja dari asas itu. Jika Bawaslu ingin tetap ada di tengah-tengah masyarakat, kemudian menjadi lembaga yang terpercaya begitu, maka salah satu hal yang perlu dan harus dilakukan oleh Bawaslu adalah melakukan segala sesuatunya berdasar dengan ketentuan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Ari, terima kasih atas kehadirannya dan bisa memberikan wejangan pada kita terkait dengan kepastian hukum ya. Ini sangat bermanfaat sekali, jelas dan sangat tajam sekali nih Pak Ari ini. Ya, Pak Ari, saya atas nama host podcast Bawaslu Provinsi Banten mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian. Sama-sama, Kang Arin. Dan mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tegakkan keadilan.